Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang fase diam HPLC dan GC. Nah, di sini dosen pengampu kami yaitu Profesor Dr. Renaldi Idrus, SSI. Nah, kelompok 1 kami ini beranggotakan saya sendiri Nabila Dwi Murama sebagai moderator, Messi Fionelita Purba, Sabila Aulia Detra, dan Nurul Asfia. Nah, di sini akan dipaparkan oleh Messi Fionelita Purba. Pada Messi kami persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pertama ada fase diam, materi kedua ada HPLC, dan materi ketiga ada GC. Next. Nah, yang pertama ada definisi fase diam atau stationary phase. Fase diam merupakan salah satu komponen yang penting dalam proses pemisahan dengan kromatografi. Karena dengan adanya interaksi dengan fase diam, terjadi perbedaan waktu retensi atau TR, dan terpisahnya komponen senyawa analit. Fase diam dapat berupa bahan padat atau pros berpori, berbentuk molekul kecil atau cairan yang umumnya dilapiskan pada padatan pendukung. Yang kedua ada HPLC. High Perform Liquid Chromatography atau HPLC atau kromatografi cair kinerja tinggi adalah salah satu instrumen yang dipakai untuk teknik analisis pemisahan secara kuantitatif, kualitatif, pemisahan atau isolasi dan pemurnian. Kromatografi pertama kali ditemukan oleh Sweet pada tahun 1903, di mana Sweet berhasil melakukan pemisahan pigmen dari daun dengan menggunakan kolom berisi kapur atau CaSO4. Sweet juga menciptakan istilah kromatografi untuk menggambarkan daerah berwarna yang bergerak menuju bawah kolom. HPLC menggunakan dua fase kinerja, yaitu fase gerak mobil phase dan fase diam stationary phase. Fase gerak berupa cairan atau pelarut yang berfungsi untuk membawa komponen campuran menuju detektor, sedangkan fase diam adalah fase tetap di dalam kolom berupa partikel dengan pori yang kecil dan memiliki area surface tinggi. Nah, di sini ada gambar dari HPLC. Prinsip dasar HPLC adalah pemisahan analit berdasarkan kepolarannya. Alatnya terdiri dari kolom sebagai fase diam dan larutan tertentu sebagai fase geraknya. Yang paling membedakan HPLC dengan kromatografi lainnya adalah HPLC digunakan tekanan yang tinggi untuk mendorong fase gerak. Campuran analit akan terpisah berdasarkan kepolarannya dan kecepatannya untuk sampai ke detektor atau waktu retensinya akan berbeda. Hal ini akan teramati pada spektrum yang puncak-puncaknya terpisah. Berikut ada komponen dari HPLC. Yang pertama ada reservoir pelarut dan fase gerak. Pelarut yang digunakan harus memiliki kemurnian yang sangat tinggi. Reservoir pelarut adalah wadah penyimpanan fase gerak, biasanya berbentuk botol kaca dengan selang penghubung. Nah, yang kedua ada pompa. Pompa harus bertekanan tinggi akan mendorong fase gerak dalam reservoir menuju kolom fase diam dan melewati detektor. Yang ketiga ada injektor. Tempat masuknya sampel ke dalam sistem HPLC dan dapat menampung sampalan cairan dalam kisaran volume 0,1 sampai 100 ml. Yang keempat ada sampel, di mana sampel yang dianalisis harus bersifat bening dan tidak ada endapan. Yang kelima ada kolom HPLC.
yaitu berperan sebagai fase diam dan tempat terjadinya proses pemisahan komponen. Sampel yang kemudian dapat dihitung, waktu retensi masing-masing komponen. Waktu retensi adalah waktu yang dibutuhkan oleh senyawa komponen sampel untuk melewati kolom menuju detektor. Yang keenam ada detektor yang berfungsi untuk mendeteksi keberadaan komponen yang telah melewati kolom dan memberikan sinyal elektronik pada pengolahan data. Yang terakhir ada pengolahan data. Untuk menampilkan output visual, hasil analisis yang terbaca oleh detektor dalam bentuk kromatogram. Kromatogram dapat dilihat dari jumlah puncak yang dihasilkan. Nah, di sini ada gambar komponen HPLC. Reservoir pelarut berisi yang merupakan fase gerak. Kemudian pelarut dipompa dan sampel diinjeksi ke dalam kolom. Kemudian di dalam kolom akan terjadi pemisahan dan dibaca oleh detektor dan pengolahan data. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sabila Aulia Deltra. Kepada Sabila kami persilakan. Selanjutnya, syarat-syarat fase diam HPLC. Yang pertama, bersifat inert. Kedua, tidak larut dalam fase gerak. Ketiga, tidak berwarna. Keempat, memberikan aliran yang baik pada fase gerak. Kelima, stabil dan tahan tekanan yang tinggi. Keenam, tidak mudah rusak. Ketujuh, gugus fungsinya yang aktif. Kedelapan, berinteraksi terhadap komponen dalam sampel. Kemudian, fase diam dalam HPLC adalah kolom. Kolom merupakan komponen utama dalam HPLC, karena kolom bertanggung jawab dalam pemisahan sampel. Sampel melewati kolom dengan fase gerak dan memisahkan komponennya selama keluar dari kolom. Secara umum, kolom terbuat dari silika gel yang dimampatkan. Silika gel dipilih karena ukuran partikel dan porositasnya tepat, dapat memisahkan komponen. Selain itu, silika gel bersifat inert atau tidak bereaksi dengan fase gerak. Kolom adalah tabung yang dikalibrasi lurus yang panjangnya antara 3 dan 15 cm. Dan pada dinding bagian dalam dilapisi dengan material inert, seperti kaca atau pig. Kolom bisa terbuat dari sejenis plastik, disebut cartridge, atau terbuat dari stainless steel. Kolom pada HPLC merupakan bagian yang sangat penting, sebab pemisahan komponen-komponen sampel akan terjadi di dalam kolom. Berikut merupakan contoh gambar dari kolom. Pemilihan kolom merupakan langkah penting dan utama untuk penggunaan kromatografi. Ketepatan dalam pemilihan kolom sangat berpengaruh terhadap performan kromatogram. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu 1. Pemilihan kolom yang sesuai. 2. Pemeliharaan kolom. 3. Uji terhadap spesifikasi kolom atau kolom siap dipakai. Kebanyakan fase diam pada HPLC berupa silika yang dimodifikasi secara kimiawi. Silika yang tidak dimodifikasi atau polimer stiren dan divinyl benzen. Ini merupakan contoh gambar kolom. Kolom HPLC dapat dibedakan berdasarkan senyawa penyusun fase diamnya. Kolom yang paling umum adalah tipe C18. Kolom tipe C18 adalah kolom HPLC atau kromatografi cair kinerja tinggi yang menggunakan bahan C18 sebagai fase diam. Panjang kolom ada yang 15 cm dan ada juga yang 25 cm. Panjang kolom menentukan lama dari analisis atau elusinya. Jenis-jenis kolom HPLC. Ditinjau dari ukurannya, panjang dan diameter, kolom HPLC terbagi menjadi 3, yaitu konvensional, microburr, dan high speed. Pada kolom konvensional, memiliki panjang 10-20 cm dan diameter 4,5 mm, serta diameter bagian
penyusun kolomnya 10 mikrometer. Pada kolom mikrobor memiliki panjang 10 cm, diameter 2,4 mm, dan diameter penyusun kolomnya adalah 5 mikrometer. Pada kolom high speed memiliki panjang 6 cm, diameter 4,6 mm, dan diameter penyusun kolomnya adalah 3 mikrometer. Next. Ditinjau dari fase diam dan fase geraknya, kolom HPLC terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, kolom fase normal. Pada kolom fase normal, fase diamnya bersifat polar, misalnya silika gel. Fase geraknya bersifat nonpolar, sehingga analit yang akan dipisahkan adalah analit yang bersifat nonpolar. Senyawa-senyawa polar dalam campuran melalui kolom akan melekat lebih lama pada silika yang polar dibanding dengan senyawa-senyawa nonpolar. Oleh karena itu, senyawa yang nonpolar kemudian akan lebih cepat melewati kolom. Yang kedua, kolom fase terbalik. Fase diamnya bersifat nonpolar, sedangkan fase geraknya bersifat polar. Mekanisme kerja di dalam kolom. Di dalam kolom terjadi pemisahan komponen-komponen campuran karena perbedaan kekuatan interaksi antara solut-solut terhadap fase diam. Solut-solut yang kurang kuat interaksinya dengan fase diam akan keluar dari kolom terlebih dahulu. Sebaliknya, solut-solut yang kuat interaksinya dengan fase diam akan keluar dari kolom lebih lama. Penggunaan kolom. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam penggunaan kolom antara lain, yang pertama, kualitas pelarut, kedua, larutan pencuci kolom, ketiga, pelarut untuk menyimpan kolom, keempat, penggunaan pre-kolom. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang gizi atau kromatografi gas. Gizi yang biasa disebut juga kromatografi gas merupakan teknik instrumental yang dikenalkan pertama kali pada tahun 1950-an. Gizi merupakan metode yang dinamis untuk pemisahan dan deteksi senyawa-senyawa organik yang mudah menguap dan senyawa-senyawa gas anorganik dalam suatu campuran. Perkembangan teknologi yang signifikan dalam bidang elektronik, komputer, dan kolom telah menghasilkan batas deteksi yang lebih rendah, serta identifikasi senyawa menjadi lebih akurat melalui teknik analisis dengan resolusi yang meningkat. Gizi menggunakan gas sebagai gas pembawa atau fase geraknya. Selanjutnya ada prinsip gizi. Prinsip dari kromatografi gas adalah teknik pemisahan yang mana solut-solut yang mudah menguap dan stabil terhadap panas bermigrasi melalui kolom yang mengandung fase diam dengan suatu kecepatan yang tergantung pada rasio distribusinya. Pemisahan pada kromatografi gas didasarkan pada titik didih suatu senyawa dikurangi dengan semua interaksi yang mungkin terjadi antara solut dengan fase diam. Dalam kromatografi gas, fase gerak adalah gas dan fase diamnya adalah kolom. Selanjutnya ada jenis-jenis kromatografi gas. Yang pertama ada kromatografi gas cair, dan yang kedua ada kromatografi gas padat. Kromatografi gas cair, fase diamnya berupa cairan yang diikatkan pada suatu pendukung sehingga solut akan terlarut dalam fase diam. Kromatografi gas padat, fase diamnya berupa padatan dan kadang-kadang berupa polimerik. Berikut merupakan gambar dari gizi atau kromatografi gas. Selanjutnya, komponen dari gizi. Yang pertama ada gas pembawa atau fase gerak. Fase gerak berfungsi membawa solut ke kolom. Gas pembawa yang sering digunakan yaitu gas helium, hidrogen, dan nitrogen, atau aliran gas yang diatur kecepatannya dalam satuan mili per menit. Yang kedua ada ruang suntik sampel atau injektor. Injektor berfungsi untuk memasukkan sampel secara cepat dan efisien. Volume cairan diinjeksikan. Sebelum dibawa menuju kolom harus diuapkan terlebih dahulu. Yang ketiga ada kolom.
Kolom berfungsi sebagai tempat terjadinya proses pemisahan karena di dalamnya terdapat fase diam. Ada 3 jenis kolom pada gizi, yaitu kolom kemas, kolom kapiler, dan kolom preparatif. Yang keempat ada oven. Oven berfungsi untuk memanaskan analit agar analit berubah fasa menjadi fase gas. Yang kelima ada detektor. Detektor merupakan sensor elektronik yang berfungsi mengubah sinyal gas pembawa dan komponen-komponen di dalamnya menjadi sinyal elektronik yang berguna untuk analisis kuantitatif dan kualitatif terhadap komponen-komponen yang terpisah di antara fase diam dan fase gerak. Jenis-jenis detektor yang umum digunakan untuk kromatografi gas antara lain yaitu flame ionization detector, nitrogen phosphorus detector, flame photometric detector, electron capture detector, dan lainnya. Kemudian yang keenam ada recorder. Recorder berfungsi untuk menampilkan kromatogram, merekam data kalibrasi, waktu retensi, serta perhitungan-perhitungan data statistik. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Nurul Asbia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fase diam pada GC. Pemilihan fase diam juga harus disesuaikan dengan sampel yang akan dipisahkan. Untuk sampel yang bersifat polar, sebaiknya digunakan fase diam yang polar. Begitupun untuk sampel yang non-polar. Digunakan fase diam yang non-polar agar pemisahan dapat berlangsung lebih sempurna. Fase diam pada kromatografi gas biasanya berupa cairan yang disabutkan pada bahan penyangga padat yang lembab, bukan senyawa padat yang berfungsi sebagai permukaan yang menyerap kromatografi gas padat. Sistem gas padat telah dipakai secara luas dalam pemurnian gas dan penghilangan asap, tetapi kurang kegunaannya dalam kromatografi. Pemakaian fase cair memungkinkan kita memilih dari sejumlah fase dari fase diam yang sangat beragam yang akan memisahkan hampir segala macam campuran. Selanjutnya, syarat fase diam GC, di mana itu ada inert, tidak bereaksi dengan sampel dan fase gerak, tidak bersifat volatil atau tidak mudah menguap, stabil secara termal, tidak menguap pada suhu percobaan titik didih yang tinggi, tersedia dalam bentuk senyawa tunggal, komponen sampel harus mempunyai koefisien partisi yang berbeda, mempunyai kelarutan yang cukup, dan yang terakhir fase diam yang dipilih berdasarkan polaritasnya. Selanjutnya ada kolom GC. Kolom merupakan tempat terjadinya proses pemisahan karena di dalamnya terdapat fase diam. Oleh karena itu, kolom merupakan komponen sentral pada GC. Ada 3 jenis kolom pada GC, yaitu kolom kemas, kolom kapiler, dan kolom preparatif. Kolom kemas terbuat dari gelas atau logam yang tahan karat atau dari tembaga dan aluminium. Panjang kolom jenis ini adalah 1-5 meter dengan diameter dalam 1-4 mm. Kolom kapiler sangat banyak dipakai karena kolom kapiler memberikan efisiensi yang tinggi, harga jumlah pelat teori yang sangat besar, lebih dari 300.000 pelat. Kolom preparatif digunakan untuk menyiapkan sampel yang murni dari adanya senyawa tertentu dalam matris yang kompleks. Fase diam yang dipakai pada kolom kapiler dapat bersifat nonpolar, polar, atau semipolar. Fase diam nonpolar yang paling banyak digunakan adalah metil polisiloksan dan fenil 5%, metil polisiloksan 95%. Fase diam semipolar adalah seperti fenil 50% dan metil polisiloksan 50%. Sementara itu fase diam yang polar adalah seperti polyethylene glycol. Nah, ini merupakan perbedaan gambar kolom kemas dan kolom kapiler. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang temperatur kolom. Temperatur kolom dapat bervariasi antara 50 derajat Celcius sampai 250 derajat Celcius. Temperatur kolom lebih rendah daripada gerbang injeksi pada oven, sehingga beberapa komponen campuran yang dapat
berkondensasi pada awal kolom. Dalam beberapa kasus, seperti yang Anda akan lihat pada bagian bawah, kolom memulai pada temperatur rendah dan kemudian terus-menerus menjadi lebih panas di bawah pengawasan komputer saat analisis berlangsung. Proses pemisahan dapat berlangsung pada molekul tertentu dalam campuran yang diinjeksikan pada kolom. Molekul dapat berkondensasi pada fase diam, molekul dapat larut dalam cairan pada permukaan fase diam, molekul dapat tetap pada fase gas. Dari ketiga kemungkinan itu, tak satu pun yang bersifat permanen. Pemisahan senyawa yang mempunyai titik didih yang lebih tinggi daripada temperatur kolom cenderung akan berkondensasi pada bagian awal kolom. Namun, beberapa bagian dari senyawa tersebut akan menguap kembali dengan jalan yang sama seperti air yang menguap saat udara panas. Meskipun temperatur di bawah 100 derajat Celcius, peluangnya akan berkondensasi lebih sedikit selama berada di dalam kolom. Nah, sekian dari presentasi kelompok 1. Terima kasih kepada semuanya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.